Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membuat video pembelajaran tentang para pihak dalam hukum ketenagakerjaan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yohana Nurmi PT Ninduru dengan NIM 230200409. Halo semua, nama saya Naufal Fadila Irfan dengan NIM 230200218. Halo semua, saya Jesse Sarojendate dengan NIM 2302061. Halo semuanya, saya Honel Gatamba dengan NIM 230200410. Halo semua, namaku Jovita Genina Tarigan dengan NIM 230200413. Halo guys, aku Yuda Princess Tepu dengan NIM 230200211. Selamat menikmati. Happy watching! Hari ini aku mau ngobrolin soal pekerja atau buruh dan pembagiannya. Mungkin kesan topik ini tuh kesannya berat, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Secara sederhana, buruh atau pekerja adalah orang yang menjual tenaga atau jasanya, biasanya kepada perusahaan atau perseorangan untuk mendapatkan upah. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sana dijelaskan hak dan kewajiban pekerja, waktu kerja, upah, dan perlindungan tenaga kerja. Kali ini aku akan membahas 3, yaitu buruh perempuan, buruh anak, dan buruh tenaga kerja asing. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Buruh perempuan. Buruh perempuan adalah perempuan yang bekerja di berbagai sektor, baik formal maupun informal. Tapi sayangnya mereka sering menghadapi masalah seperti: yang pertama, upah lebih rendah dari laki-laki; yang kedua, pelecehan di tempat kerja; dan yang ketiga, beban kerja atau kerja di luar dan di rumah. Nah, negara sebenarnya sudah mengatur perlindungan untuk mereka, misalnya dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimana perempuan hamil tidak boleh dipaksa kerja malam. Ada juga aturan soal cuti haid dan cuti melahirkan. Dan di Permenaker nomor per 03/Men/1989 diatur soal keselamatan bagi pekerja perempuan yang kerja malam. Tapi sayangnya di lapangan pelaksananya masih banyak yang kurang. Capek kali nyapu-nyapu kayak gini, udah gaji nggak sesuai, panas, tidak ada perhatian dari dinas. Aduh. Yang kedua adalah buruh anak. Buruh anak itu adalah anak-anak yang bekerja pada usia mereka masih harusnya sekolah dan bermain. Biasanya mereka hal ini terjadi karena yang pertama, kemiskinan; yang kedua, tidak adanya akses pendidikan; dan yang ketiga, dipaksa oleh pihak tertentu. Hal ini sangat berbahaya karena dapat merusak masa depan mereka. Nah, menurut hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68-175, anak di bawah usia 18 tahun dilarang bekerja kecuali untuk pekerjaan ringan maksimal 3 jam per hari. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang meratifikasi konversi ILO Nomor 138 soal batas usia minimum kerja, yaitu 15 tahun. Jadi buruh anak itu termasuk pelanggaran hukum dan harus dihentikan. Excuse me. Oh yes. Wait. Pak mau bertemu dengan siapa? You're Elga, right? Iya, saya Elga. So, your parents taught me to be your private teacher. Do you know me? Dan yang ketiga adalah buruh tenaga kerja asing atau TKA. Buruh tenaga kerja asing adalah pekerja dari luar negeri yang bekerja di Indonesia. Biasanya mereka punya keahlian khusus, tapi ada juga yang kerja di sektor kasar. Masalah yang sering muncul misalnya, yang pertama, persaingan kerja dengan pekerja lokal; yang kedua, perbedaan hak dan gaji; yang ketiga, kurangnya perlindungan hukum. Tenaga kerja asing ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam pasal 42-49 yang mengatur syarat tenaga kerja asing harus punya izin kerja. Dan diubah juga lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja supaya perekrutan tenaga kerja asing lebih tertib dan sesuai kebutuhan. Kuncinya adalah keseimbangan antara menarik keahlian asing dan melindungi pekerja lokal. Oh, Bapak Seryude ya? Yes, correct. Oh, tenaga kerja sih yang mau ngajarin saya les privat ya? Yes. Oke Pak, mari masuk. Oke, let's go, sir. Okay,
ready for our first lesson? Sedikit gugup sih, Sir. Oh, that's okay. Saya juga tidak terlalu fasih bahasa Indonesia, tapi saya juga masih belajar. So, take it easy. Oke, Sir. Halo, Pak Noval. Halo Pak JC. Iya Pak, kira-kira bagaimana ya Pak untuk stok kain batik minggu depan kita Pak? Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan. Mereka bisa bersifat publik atau privat, serta dapat berbentuk orang atau lembaga. Dalam hubungan kerja, pengusaha adalah pihak yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberikan upah sebagai imbalan. Pengusaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja yang diatur dalam undang-undang, termasuk sosial jaminan, keselamatan kerja, dan perlindungan terhadap hak normatif lainnya. Pengusaha juga bertanggung jawab dalam hal membuat dan melaksanakan perjanjian kerja, baik secara lisan dan maupun tertulis. Dalam perjalanannya, mereka bisa menunjuk orang lain, manajer atau pimpinan, untuk mengatur jalannya usaha. Namun, tanggung jawab hukum tetap berada di tangan pengusaha. Selain itu, pengusaha juga diwajibkan untuk mentaati peraturan ketenagakerjaan seperti membayar upah tepat waktu, memberikan waktu istirahat, dan tidak melakukan diskriminasi atau kekerasan terhadap pekerja yang lainnya. Jadi, posisi pengusaha tidak hanya sebagai pemilik modal, tapi juga sebagai pihak yang harus menjaga keseimbangan antara kepentingan usaha dan hak-hak pekerja. Ya, untuk stok kita harus tepat waktu ya. Ada tambahan motif modern dan bahan ramah lingkungan. Oh, baik-baik Pak. Iya Pak, nanti saya akan kirim sampelnya lagi Pak, dan kemungkinan akan dikirim untuk minggu depan Pak. Ya, terima kasih Pak. Sampai jumpa. Iya, terima kasih kembali Pak. Baik Pak. Organisasi pengusaha merupakan entitas vital dalam lanskap ekonomi modern. Mereka berperan sebagai perwakilan kolektif bagi para pelaku bisnis, memfasilitasi kolaborasi, dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan praktik bisnis. Lebih dari sekedar wadah perkumpulan, organisasi pengusaha berfungsi sebagai jembatan antara dunia bisnis dengan pemerintah, serikat pekerja, dan masyarakat luas. Organisasi pengusaha memiliki berbagai fungsi dan peran yang saling terkait antara lain. 1. Advokasi dan representasi. Fungsi utamanya adalah mewakili kepentingan anggotanya kepada pemerintah dan badan-badan terkait lainnya. Kedua, pengembangan kapasitas dan pelatihan. Organisasi pengusaha seringkali menyediakan pelatihan, seminar, dan workshop bagi anggotanya untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dalam berbagai bidang. Ketiga, jaringan dan kolaborasi. Mereka memfasilitasi jaringan dan kolaborasi antar anggota, memungkinkan berbagai pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya. Keempat, penelitian dan informasi. Banyak organisasi pengusaha melakukan riset dan analisis pasar, tren industri, dan kebijakan pemerintah. Struktur dan jenis organisasi pengusaha bervariasi tergantung pada skala, fokus, dan tujuannya. Ada organisasi yang berfokus pada sektor industri tertentu, misalnya asosiasi pengusaha tekstil. Sementara yang lain bersifat lebih umum dan mewakili pengusaha dari berbagai sektor. Skala keanggotaan juga beragam mulai dari tingkat lokal hingga nasional, bahkan internasional. Kita harus bersatu. Kalau kita diam terus, hak kita terus dilanggar. Tapi Rina, gimana kalau bos kita marah? Bisa kita dipecat. Bayu, saya kerja di sini sudah 15 tahun. Tanpa serikat. Buruh hanya dijadikan alat. Sekarang kita bisa berbicara, bisa menuntut keadilan. Hai semuanya. Kalian pernah dengar nggak sih soal serikat pekerja atau serikat buruh? Nah, di sini aku mau jelasin secara santai tapi lengkap, biar kalian nggak bingung selagi soal apa itu serikat pekerja, apa fungsinya, dan gimana cara pendiriannya. Yuk simak bareng-bareng. Nah, apa itu serikat pekerja atau serikat buruh? Jadi gini, serikat pekerja atau serikat buruh itu adalah organisasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk para pekerja atau buruh.
Organisasi ini bisa dibentuk di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Serikat ini bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Tujuannya jelas, yaitu untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak pekerja, membela kepentingan buruh, dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan mereka dan juga keluarga mereka. Apa saja fungsinya? Nah, supaya tujuannya tadi bisa tercapai, serikat pekerja punya beberapa fungsi utama. Yang pertama itu jadi pihak yang ikut bikin perjanjian kerja bersama dan juga bantu menyelesaikan konflik antara buruh dan perusahaan. Kedua, jadi wakil para pekerja di lembaga ketenagakerjaan. Ketiga, membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan dinamis. Keempat, jadi penyalur aspirasi buruh. Kalau ada unek-unek atau keluhan bisa disampaikan lewat serikat. Kelima, bisa jadi pihak yang mengatur pembangunan kerja, tentu sesuai aturan yang berlaku. Dan yang keenam itu bisa juga mewakili pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Keren banget kan? Nah, sekarang kita bahas dasar hukumnya. Kebebasan untuk bikin serikat ini dijamin sama Konvensi ILO dan juga pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pekerja bebas mau gabung ke serikat mana aja yang mereka mau. Gak boleh ada tekanan, paksaan, apalagi intimidasi dari perusahaan, pemerintah ataupun pihak manapun. Masih dalam konteks serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi setiap serikat pekerja atau serikat buruh tentunya memiliki hak untuk mengelola keuangan dan harta kekayaannya sendiri. Nah, sumber keuangannya sendiri bisa berasal dari iuran anggota yang besarnya telah ditetapkan oleh ADART atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sumbangan yang sah maupun bantuan dari pihak lain yang sah. Nah, perlu digarisbawahi nih bahwasanya semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dilakukan secara transparansi. Untuk laporan keuangan ini sendiri biasanya disusun secara berkala dan bisa diaudit. Apa sih tujuannya? Tentunya tujuannya itu untuk menjaga akuntabilitas para anggotanya. Dengan keuangan yang sehat dan transparansi, serikat pekerja dapat lebih kuat dalam memperjuangkan hak-hak para anggotanya. Serikat buruh atau pekerja juga dapat membentuk ataupun bergabung dengan yang namanya federasi dan konfederasi. Federasi merupakan gabungan dari beberapa serikat pekerja di satu sektor atau satu bidang. Sedangkan konfederasi adalah gabungan dari beberapa federasi lintas sektor. Apa sih tujuan dibentuknya federasi dan konfederasi ini? Tujuannya itu yang pastinya untuk memperkuat posisi tawar serikat pekerja dalam skala yang lebih luas terkhusus pada kebijakan nasional. Selain itu, serikat buruh atau pekerja ini sendiri dapat dibubarkan ketika terjadi 3 kondisi. Yang pertama, dinyatakan sendiri pembubarannya oleh anggotanya menurut ADART. Kedua, perusahaan ini ditutup atau dihentikan kegiatannya untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, berdasarkan adanya putusan pengadilan jika ketahuan melakukan pelanggaran hukum. Nah, setelah dibubarkan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan pertanggungjawabannya harus diselesaikan tentunya sesuai dengan pedoman ADART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sebenarnya pembubaran ini bukanlah akhir dari perjuangan buruh, namun merupakan bagian dari dinamika organisasi yang dapat menjadi cikal bakal pembentukan serikat baru yang lebih kuat. Tapi aku baru masuk kerja, tapi kalau aku ikut-ikutan nanti aku kena masalah. Itu serikat ada untuk lindungi kamu, Ani. Ini bukan soal melawan, tapi memperjuangkan. Jadi serikat bukan cuma buat demo. Bukan, serikat itu tempat kita untuk menyatukan suara buruh, biar kita dihargai. Kalau gitu aku mau ikut juga lah, capek juga kerja keras kayak gini, nggak didengar. Nah, itu baru semangat buruh sejati. Oke, kali ini kita bakal bahas soal peran pemerintah dalam hubungan kerja. Ternyata peran pemerintah tuh nggak cuma bikin aturan loh, tapi juga punya tugas penting buat jaga keseimbangan antara pengusaha dengan pekerja. Yuk kita bahas bareng-bareng. Peran pemerintah dalam hubungan kerja. Jadi gini, dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, pemerintah itu posisinya netral. Artinya dia nggak memihak salah satu pihak, tapi berdiri di tengah untuk menjaga semuanya agar tetap adil. Tugas pemerintah bukan cuma sebagai pembuat kebijakan, tapi juga sebagai pengawas dan penegak hukum ketenagakerjaan. Pemerintah bikin aturan supaya hak-hak pekerja tetap dilindungi tanpa menghambat pertumbuhan usaha. Contohnya kayak nentuin upah minimum, aturan soal jam kerja, standar keselamatan kerja, dan juga jaminan sosial. Pemerintah juga sebagai fasilitator dan mediator. Kalau ada konflik atau perselisihan antara pekerja dengan pengusaha, pemerintah juga punya peran sebagai penengah. Lewat instansi ketenagakerjaan, pemerintah bantu dua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara adil dan damai. Jadi, pemerintah itu nggak cuma duduk di belakang meja, tapi ikut terlibat langsung biar hubungan kerja di Indonesia tetap sehat.
pengawasan di lapangan. Nah, biar semua aturan yang udah dibuat tadi nggak cuma tulisan di kertas, pemerintah juga melakukan pengawasan langsung ke perusahaan-perusahaan. Tujuannya apa? Biar nggak ada pengusaha-pengusaha yang sewenang-wenang dan pekerja juga bisa merasa nyaman, aman, serta diperlakukan secara adil. Kesimpulannya, pemerintah punya peran besar banget dalam dunia kerja, mulai dari bikin aturan, mengawasi pelaksanaannya, sampai dengan penengah konflik kalau ada konflik. Semua ini dilakukan supaya hubungan antara pekerja, pengusaha tetap seimbang, aman, dan saling menghargai.